uji UKIN dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Milham Turidi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Patimura dengan NIM 202249199. Saya mengajar di SDN Harapan Masa 1, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, Bapak akan mengabsen dulu. Apakah semuanya hari ini hadir? Hadir. Alhamdulillah, semuanya hari ini hadir. Semuanya datang tepat waktu. Anak-anak, hari ini hari apa? Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Iya. Nah, sekarang sebelum memulai belajar seperti biasa, kita akan berdoa. Nah, yang berdoa dipimpin oleh Kahfi. Maju ke depan, pimpin doa. Ayo, siapkan. Ya, terima kasih Kahfi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak lihat masih ada yang kurang rapi. Sekarang Bapak beri waktu 5 detik untuk perapian. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mana Bapak lihat dulu. Sudah rapi semuanya? Rapi mana? Iya, semuanya sudah rapi. Oke, kalau semuanya sudah rapi, kita tepuk salut untuk semua yang sudah rapi. Oke, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke. Nah, sekarang kita akan menyanyikan
Raina maju ke depan untuk malu, dan teman-teman yang lainnya berdiri, silakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Nah, harapannya itu akan memupuk rasa nasionalisme kalian. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat dengan mata pelajaran yang kita pelajari sebelumnya? Tentang apa? Kegiatan ekonomi. Iya, tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada produksi, ada distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi itu adalah yang menghasilkan, kan semalam. Nah, menghasilkan, misalkan contohnya di daerah kita itu ada petani. Nah, petani menghasilkan apa? Padi. Terus seman, nelayan menghasilkan apa nelayan? Ikan. Iya, nelayan menghasilkan ikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, ikan tadi dan padi juga termasuk sumber daya alam yang kita manfaatkan. Coba perhatikan ke depan. Nah, kita mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga dengan muatan pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui penjelasan dari guru siswa dapat menyebutkan macam-macam sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui media pembelajaran, siswa dapat mengaitkan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi dalam kelompok, siswa dapat menganalisis tabel sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi dalam kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya mengenai manfaat sumber daya alam bagi kehidupan dengan tepat. Yang kelima, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan alur dan latar dalam teks cerita dengan tepat. Yang keenam, melalui penjelasan dari guru, siswa dapat menentukan petunjuk penggunaan alat elektronik dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi dalam kelompok, siswa dapat mempresentasikan alur, latar, dan petunjuk penggunaan alat elektronik dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan kita pelajari hari ini.
agar kalian dapat menentukan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan, macam-macam sumber daya alamnya. Terus kalian juga mengetahui pada saat membaca teks cerita tidak hanya membaca saja, tetapi juga mengetahui alur dan latar pada teks cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Nah, katanya sumber daya alam adalah sebagai bahan untuk pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, itu salah satu pemenuhan. Nah, memenuhi untuk kehidupan kita. Salah satunya tadi padi. Nah, padi tadi diolah menjadi beras. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita salah satunya. Nah, terus manfaat sumber daya alam. Yang kedua, bacakan Dani apa? Sumber bahan makanan, hutan, laut, dan tanah. Dan yang terakhir ada itu nomor 3 apa enggak? Sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya tempat wisata. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya. Salah satunya menjadi tempat wisata. Nah, biasanya tempat wisata itu ada di pantai ada, nah di gunung ada. Nah, itu macam-macam sumber daya alam yang diolah menjadi tempat wisata. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomis. Maksud dari daya pakai dan nilai ekonomisnya itu contohnya tadi ada berlian, emas, perak. Nah, itu bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Nah, itu ada nilai ekonomisnya. Nah, cuma ini sifatnya terbatas. Nah, sedangkan non ekonomis, nah itu sifatnya tidak terbatas seperti sinar matahari dan udara yang selalu kita nikmati setiap hari. Nah, sekarang di sini ada media ya. Bapak bawakan ini mengenai sumber daya alam. Nah, di sini ada contoh gambar peta Indonesia sederhana. Nah, ini maksudnya sumber daya alam kita terbagi di seluruh Indonesia. Nah, dengan berbagai macam karakter sumber daya alamnya. Nah, di sini ada perkebunan. Terus apa ini? Perikanan. Terus pertambangan. Dan ini pertanian. Terus lagi ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, katanya sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh yang dapat diperbaharui katanya ada hewan, ada tumbuhan, air, energi matahari dan pangan. Terus sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya apa katanya? Minyak bumi, Logam dan batu bara. Nah, di sini kalian akan menempelkan. Nah, di sini ada contoh sumber daya alam. Nah, di sini kalian akan memilih dan menempelkan. Nah, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang Bapak minta Alfi maju ke depan. Oke. Nah, itu dapat apa, Alfi? Dapat logam ini, logam. Nah.
Silakan, Alfi tempelkan. Logam apakah termasuk yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Nah, di sini kata Alfi logam termasuk yang tidak dapat diperbaharui. Yang lain bagaimana? Apakah benar? Oh, ini benar. Tepuk salut dulu untuk Alfi. Tepuk salut. Oke, duduk. Selanjutnya kita Raina maju ke depan. Nah, kita sudah mempelajari tentang macam-macam sumber daya alam. Nah, tadi ada sumber daya alam yang bernilai ekonomis, dan ini lagi ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, kalian sudah memahami. Nah, apakah sumber daya alam itu termasuk yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Nah, selanjutnya kalian akan berbagi ke dalam kelompok yang heterogen. Jadi Bapak minta Aida bertukar dengan Seman. Nah, terus Raina bertukar dengan Alfi. Nah, silakan bertukar. Kelompok 2. Nah, di sini kelompok 3. Nah, sekarang kalian dalam kelompok akan mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, sekarang silahkan alat tulisnya keluarkan. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada LKPD yang pertama. Nah, di sini kalian ada pekerjaannya, lihat pekerjaannya apa. Nah, terus jenis masalahnya ini katanya jika orang-orang mengeksploitasi alam dengan cara terus-menerus menambang batu bara, maka dampak apa saja yang dapat terjadi? Nah, ini adalah suatu masalah. Nah, masalah yang terjadi jika orang mengeksploitasi alam. Nah, kalau ada masalah berarti masalah yang ditimbulkannya apa? Nah, di sini kalian kerjakan masalah apa saja yang ditimbulkan ketika ini terjadi. Terus kalian analisis lagi solusi pemecahan masalahnya. Nah, solusi pemecahan masalahnya dari masalah yang ini. Nah, ini tugas kalian dalam kelompok dan didiskusikan. Solusi kelompok.
Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kalaunya sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan LKPD yang pertama. Sekarang Bapak minta kelompok 3 maju ke depan. Raina, ya nomor 1 kita kasihnya. Jenis masalahnya itu jenis masalahnya. Ya ini Jika orang-orang eksploitasi alam eksploitasi alam dengan cara terus-menerus menambang batu bara, maka dapat apa saja yang dapat terjadi. masalah yang ditimbulkannya yang nomor 1. Batu bara akan cepat habis, bukan menjadi rusak. Nah, katanya yang nomor 1 dari kelompok 3, batu bara akan cepat habis dan hutan akan menjadi rusak. Yang lain bagaimana? Sama-sama. Nah, terus solusi pemecahan masalahnya. Menghemat pemakaian batu bara. Terus apa lagi? Menghemat pemakaian listrik. Nah, terus yang nomor 2, perhatikan kelompok yang lain. Jenis masalahnya Jika yang bekerja sebagai petani semakin berkurang, maka apa saja yang dapat terjadi. Nah, katanya jenis masalahnya jika yang bekerja sebagai petani semakin berkurang, maka apa saja yang dapat terjadi? Apa saja masalah yang ditimbulkan? Harga beras menjadi mahal. Nah, harga beras menjadi mahal. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang sama? Terus solusi pemecahan masalahnya. Anak muda harus muda dan berani. Nah, anak muda harus mau bertani. Oke, sekarang tepuk salut untuk Raina. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Oke, silakan duduk. Terus, oke. Nah, kita sudah mempresentasikan. Sekarang Bapak minta perwakilan satu orang kumpulkan LKPD-nya ke depan. Bapak minta Randy kumpulkan. Itu mana ya kumpulkan? Mana di Bapak? Kita akan belajar mengenai pada saat membaca teks cerita. Nah, apa saja yang kita ketahui? Nah, yang pertama ada alur dan latar pada teks cerita. Nah, alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, itu artinya jalanan dalam cerita. Nah, itu alurnya. Nanti ada alur maju dan ada alur mundur. Nah, itu termasuk dalam alur dalam teks cerita. Terus ada latar atau setting. Nah, jadi latar itu bisa juga disebut dengan setting. Dalam cerpen meliputi tempat. Apa yang saya tempat itu? Apa? Tempat, waktu, dan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, dalam latar ini bisa bersifat kenyataan ataupun hanya khayalan. Nah, misalkan Angga misalkan bercerita ramenya kata Angga di pantai. Nah, cuma ternyata Angga tidak pernah ke pantai. Nah, dari itu hanya imajinatif, artinya Angga hanya mengarang ceritanya saja. Nah, tidak sesuai, nah bukan fakta yang aslinya. Nah, itu artinya. Nah, ini sekarang Bapak ada contoh teks cerita. Nah, kalian di sini setiap kelompok membaca teks cerita tersebut, nanti kita tentukan latar dan alurnya. Apakah semuanya sudah selesai? Nah,
kita tentukan latar dan alurnya. Terus latarnya, tempatnya di mana itu? Tempatnya di pantai. Waktunya kapan itu? Coba lihat. Malam atau siang? Siang hari. Bapak mau bukunya, buku warna tulisnya persiapkan, kita akan menulis. Nah, sekarang silakan kalian tulis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, kita mau menulis tentang teks petunjuk. Ya, katanya teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau petunjuk dalam melakukan atau menggunakan suatu alat. Nah, berikut akan kita saksikan video tentang bagaimana teks petunjuk tersebut. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Yuk kita simak bersama-sama. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Ciri-ciri teks petunjuk. 1. Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. 2. Menggunakan kalimat perintah. 3. Kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, anak-anak, di rumah kalian pasti ada alat elektronik kan? Seperti televisi, setrika. Tunjuk cara menggunakan alat tersebut. Sekarang perhatikan video petunjuk penggunaan televisi dan setrika berikut ini. Petunjuk penggunaan televisi. Pertama, colokkan steker televisi pada stop kontak. Kedua, perhatikan tombol-tombol pada remote televisi. Tombol berwarna merah merupakan tombol power yang fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan televisi. Ada juga tombol volume dan tombol channel. Nah, itu adalah contoh dari petunjuk. Nah, ini petunjuknya ini. Jadi tadi menunjukkan tentang memakai apa yang pertama tadi? Iya, tentang televisi. Yang kedua memakai apa? Setrika. Nah, itu petunjuk. Nah, kalian pada LKPD yang kedua akan mendiskusikan. Nah, baik itu alur dan latar pada teks cerita, terus juga menentukan petunjuk penggunaan alatnya. Nah, seperti ini. Nah, kalian diskusikan dalam kelompok, baca dulu teks ceritanya, tentukan. Nah, tentukan di sini alurnya, apakah alur maju atau alur mundur. Terus latarnya. Nah, lalu kalian buat teks petunjuk menurut kalimat kalian sendiri dalam kelompok. Ini. Apakah semuanya sudah selesai? Sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 maju. Oke. Nah, Alfi akan mempresentasikan LKPD yang kedua. Perhatikan teman-temannya. Nah,
Alur dari cerita teks tersebut, alur apa? Maju. Alur maju. Kelompok yang lain bagaimana? Benar. Alur maju. Terus latarnya di mana tempatnya? Nah, tepuk salut untuk Alfi. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Nah, kita semua tadi kelompok, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada RKPD yang kedua. Nah, selanjutnya Bapak minta kumpulkan hasil RKPD-nya tadi, kumpulkan ke depan. Perhatian, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ya semuanya sudah rapi. Nah, sebelum kita menjawab soal evaluasi, Bapak ada ice breaking. Nah, permainan. Nah, permainannya. Nah, setiap Bapak sebutkan nama hewannya. Nah, hitung berapa kakinya, itu berapa kali tepuknya. Berarti misalkan ayam kata Bapak, berarti tepuknya 2 kali. Kalau kambing, nah, perhatikan teman yang di sampingnya. Oke, konsentrasi. Bebek. Oke, temannya. Terus, konsentrasi. Konsentrasi. Jerapah. Oke, tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. Nah, sekarang kalian akan menjawab soal evaluasi. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah selesai. Bapak minta satu orang Ilmi kumpulkan punya teman-temannya hasil evaluasinya ke meja Bapak ke depan. Nah, kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari tadi kita belajar yang pertama tentang apa tadi? Macam-macam sumber daya alam. Nah, tadi sumber daya alam terbagi lagi. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Oke, Bapak Randy, emas apakah termasuk yang dapat diperbaharui atau tidak? Iya, emas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tadi kita juga belajar tentang alur dan latar. Nah, terus juga ada bagaimana cara membuat teks petunjuk. Nah, jadi untuk pelajaran selanjutnya, nah, kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, jadi
sumber daya alam itu kita tidak hanya memakai saja. Nah, tidak hanya kita gunakan terus, tetapi juga harus kita lestarikan. Nah, kita sudah menyimpulkan, juga sudah mempelajari materi hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Seperti biasa, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Yang dipimpin Ilmi, maju ke depan, pimpin doa. Berdoa. Tangan di atas, pegangan kepala,